Ya, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka videonya. Ini selamat bergabung yang baru join ya. Beberapa nama saya lihat masih baru. Romi baru ya. Pak Perdana Truna kalau nggak salah baru juga ya. Oke, selamat bergabung dengan kajian yang kita akan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan kajian, untuk kita mempelajari Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memahami Al-Quran ini secara baik, secara proper. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah pemahaman kita sudah sesuai dengan Al-Quran, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan. Tentunya bukan pekerjaan yang mudah, tapi juga ini bukan pekerjaan yang sulit juga. Insya Allah, Allah mudahkan untuk kita semuanya. Dan pertemuan kali ini sengaja memang dimajukan 30 menit ya, karena di waktu yang bersamaan saya juga ada pengajian keluarga, jadi saya baru join nanti jam 20.30 karena kemarin keluarga juga diberikan ujian, diberikan musibah juga, jadi salah satu anggota keluarga besar kami yang meninggal dunia karena COVID, kemudian 1,5 bulan dirawat di rumah sakit, dan Allah qadarullah-nya menakdirkan bahwa adik sepupu saya yang baru umur 22 tahun meninggal dunia. Jadi tahlilannya itu virtual karena keluarga besar saya kan sebagian besar di Madura yang meninggal di Jakarta. Oke, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ingin kita untuk terus bisa mempelajari Al-Quran ya dengan banyaknya musibah. Malah harusnya dengan musibah ini kita malah mendekat kepada Allah, kemudian kita kaji Al-Quran kita. Oke, hari ini kita akan mempelajari mungkin temanya kaitannya dengan waliullah, menjadi walinya Allah. Nah, ini tema yang menarik nih, karena tema ini mungkin ibu bapak sekalian yang mungkin belajar dari dulu, dari orang tua dulu, kemudian kita mendengarkan dari ini, dari itu gitu loh. Siapa sih sebenarnya wali Allah itu gitu ya? Pernah bertanya seperti itu nggak? Menjadi wali Allah. Gitu. Karena waktu kecil saya dikenalkan dengan kata wali, bahkan bertemu dengan yang katanya wali gitu ya. Itu seseorang yang memiliki perawatan, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, nggak terurus gitu ya. Pakai baju gamis, dan baju gamisnya bukan baju gamis yang putih bersih, tapi baju gamis yang sudah lecek, kotor, rada bau gitu ya. Kemudian mereka memberikan nasihat-nasihat yang kita harus lakukan gitu. Nasihatnya kalau saya pikir kembali gitu loh, itu bertentangan dengan agama gitu, bertentangan dengan agama Islam. Misalnya gini, harus mandi di di malam Jumat, kemudian pakai darah burung apa gitu, mandi, kemudian membaca surat ini dan segala macamnya. Dan orang mengatakan dia adalah walinya Allah. Nah, kita akan mempelajari itu. Sebenarnya wali Allah itu apa? Bisa nggak kita menjadi walinya Allah? Nah, kita akan membahas itu melalui perspektif Al-Quran. Ternyata menjadi wali Allah itu bukan sulit. Kita harus menyelesaikan 100 item misalnya. Ternyata enggak. Menjadi wali Allah ternyata cuma 2 syarat aja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mudah sebenarnya. Oke. Saya kutip sebuah perkataan atau tulisan dari almarhum Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar ya. Kalau jiwa kita tidak dilatih menjadi wali Allah, kita tidak akan merasakan kebahagiaan hidup berallah. Saya ulangi lagi ya.
Kalau jiwa kita tidak dilatih menjadi waliullah, kita tidak akan merasakan kebahagiaan hidup berallah. Nah, ini menarik untuk kita kaji ya. Oke. Saya mulai dengan sebelum masuk kepada ayatnya, atau kita masuk ke ayatnya dulu aja deh. Saya baca surat Yunus ya, silakan Bapak Ibu sekalian, surat Yunus, surat ke-10, kita mulai dari ayat 62 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-waliullah. Aulia ini kata jamak dari kata wali ya. Aulia berarti wali-wali Allah. Tidak ada la khaufun, tidak ada rasa khawatir 'alaihim atas mereka, walahum dan mereka tidak yahzanun. Mereka tidak bersedih hati. Kemudian alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah itu? Adalah orang-orang yang beriman, wa kanu dan mereka itu yattaqun. Bentuknya adalah yattaqun. Ada kata huruf ya di depannya, artinya itu adalah present tense. Ketika present tense itu juga mencerminkan future tense. Jadi yattaqun continuously, secara kontinu dia bertakwa. Jadi perjalanan ya. Jadi bukan hanya satu titik, tapi perjalanan hidupnya itu ada ketakwaan. Nanti kita akan bahas itu. Oke. Allah itu menceritakan tentang bahwa tidak ada keraguan, untuk menghilangkan keraguan. Allah itu, ingatlah, tidak ada keraguan ya. Inna, sesungguhnya, dan tidak ada keraguan lagi. Aulia Allah, wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada rasa takut. Nah, gini, Rasulullah itu diutus memiliki sebuah visi yang luar biasa. Setiap nabi dan rasul diutus itu memiliki visi yang luar biasa. Dan visi Rasulullah ini adalah visi yang revolusioner ya. Jadi, visinya apa? Visinya adalah manusia itu bisa memiliki koneksi langsung dengan Robnya tanpa perantara. Jadi, ketika zaman Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul gitu ya, ada sebuah pemahaman dan ini akhirnya menjadi sebuah culture, menjadi sebuah habit. Dan culture ini tidak berhenti di zaman Rasulullah aja. Dan sebelum zaman Rasulullah itu terjadi. Ketika zaman Rasulullah juga terjadi. Sebelum zaman Nabi dan Rasul yang kita kenal gitu ya, Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu juga terjadi. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah ini, bahwa diawali dengan makhluk hidup manusia dan Robnya kepada hal yang gaib itu tidak punya akses langsung. Tidak punya akses langsung. Sehingga karena tidak memiliki akses langsung, maka butuh perantara untuk bisa akses kepada hal-hal yang gaib ini. Allah kan dianggap hal yang gaib kan, sehingga membutuhkan perantara yang menjadi representatif dari hal yang gaib itu. Nah, sehingga muncullah sebuah konsep bahwa untuk akses kepada hal-hal yang kaitannya dengan supranatural, hal-hal yang gaib butuh perantara. Gitu. Dan perantaranya bisa melalui yang namanya manusia, bisa juga melalui benda. Jadi benda-benda ini dibuat untuk mewakili orang-orang yang soleh dulunya. Mungkin kita bisa belajar ya, ketika zaman Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, di Mekah, di Ka'bah itu, termasuk di tempat tawaf itu banyak patung-patung. Ada Lata, Uzza, dan segala macamnya. Nah,
itu dibuat oleh orang-orang pada zaman itu sebagai representasi dari siapa? Orang-orang soleh sebenarnya. Mereka itu bisa mendekatkan diri ke kita kepada Rob kita. Yang waktu hidup mungkin mereka tidak melakukan itu ya, orang-orang soleh itu. Tapi setelah generasi berikutnya, mereka membuat patung sebagai perantara untuk mendekatkan dirinya dengan Robnya. Nah, Rasulullah diutus untuk menghilangkan ini. Bahwa akses langsung kepada Rob itu tidak perlu perantara. Makhluk bisa langsung, direct langsung dengan Allah melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi enak kan ya? Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang diposisikan menjadi waliullah itu sendiri. Nah, oke. Kita lihat ya pada diri Rasulullah. Rasul itu memiliki posisi yang tinggi nggak dalam agama Islam? Ya, dan itu kita tidak perlu argue. Rasulullah memiliki posisi yang tinggi. Nah, Rasulullah itu menolak untuk diberlakukan spesial. Baik dari sisi makanan, tempat duduk. Rasulullah itu seperti orang lain gitu ya. Jadi makannya sama, bajunya juga belinya yang sama dengan orang-orang, berjalan di tempat orang lain juga berjalan gitu ya. Jadi sangat dekat sekali dengan komunitasnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Dalam culture Islam kita, orang-orang yang kita katakan religius, yang super tinggi, kita memposisikan super tinggi, bisa nggak kita memposisikan dia berlebih-lebihan? Bisa nggak? Harusnya nggak bisa. Tapi faktanya dilakukan nggak? Dilakukan. Ya, entah dikasih tempat yang spesial, kemudian kalau berjalan pakai baju yang rada berbeda dan segala macamnya dengan komunitasnya gitu ya. Ternyata kita bisa belajar dari diri Rasulullah. Rasulullah itu ya pakaiannya sama dengan orang lain. Bahkan gitu loh, orang akan bertanya, yang mana Rasulullah gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab pun gitu ya, sebagai pemimpin, ketika ada pembesar dari negara lain datang, yang mana pemimpinnya, yang khalifahnya siapa gitu. Umar hanya tidur di pelataran masjid saja gitu kan. Tidak membedakan dengan orang lain. Jadi orang yang religius itu ya sama dengan orang lain, bajunya sama, tidak perlu berbeda. Dan nah ini mungkin ini untuk membuka wawasan kita ya. Kadang-kadang kan orang berebut untuk cium tangan, bekas minumnya, karena pengen mendapatkan barokah. Benar nggak? Banyak kan seperti ini. Dan untuk menemuinya itu banyak protokol. Kita pengen didoakan, pengen ketemu, diajarin langsung, karena itu ngambil barokahnya. Nah, kita lihat ya, visi Rasulullah pengen mengubah ini semuanya, orang bisa akses langsung kepada Robnya, tidak perlu perantara. Tapi sekarang kita malah membuat kayak sekat. Membuat sekat yang membedakan. Bukankah kedudukan seseorang itu karena takwanya? Benar nggak? Oh. Oke. Takwa itu bisa dilihat nggak? Tidak. Takwa itu adanya di mana? Di hati. Hati ada yang bisa ngelihat nggak? Nggak. Nggak ada. Kalau kita kan mendefinisikan orang takwa gitu. Kalau Indonesia kan membuat baju takwa. Nah, saya pakai sekarang kebetulan saya pakai baju takwa nih. Jadi baju koko gitu ya. Itu dia katakan sebagai baju takwa gitu. Apakah hal-hal fisik itu bisa representasi dari ketakwaan nggak?
Orang yang pakai kaos apa takwanya lebih rendah dibandingkan orang yang pakai baju koko atau pakai baju gamis? Belum tentu. Ya. Tentu. Jadi outfit itu baju tidak mencerminkan. Yang diatur dalam agama Islam standarnya, tutup auratnya. Baju bisa beda-beda nggak? Ya. Beda. Misalnya buat laki-laki gitu, auratnya sampai mana? Pusar sampai dengkul. Pusar sampai dengkul, betul. Jadi kalau main sepak bola di atas dengkul, aurat bukan? Aurat ya. Aurat. Kalau kita main di kampung ya pakai yang 3/4 juga boleh gitu ya. Nah kadang-kadang gini, nah ini yang menarik nih. Kadang-kadang kita mempersepsikan, oh kalau ustadz, gitu ya, ustadz itu ya harus pakai sarung, harus pakai baju koko, harus pakai baju gamis, harus pakai songkok. Kalau ustadz itu masa dia pakai celana 3/4 main bola misalnya. Kadang-kadang kan kita melakukan persepsinya kan seperti itu. Padahal boleh nggak seorang ustadz main bola pakai celana 3/4? Boleh lah. Boleh. Jadi normal kan kalau misalnya bermain bola dengan celana 3/4. Tapi masyarakat kita berpandangan, wah kayaknya dia bukan ustadz deh. Masa pakai baju seperti itu? Kok main bola? Lah, emang ustadz itu bukan manusia? Manusia kan? Jadi kalau misalnya ada yang khutbah misalnya di Jumatan, kemudian dia sorenya main bola, itu adalah hal yang wajar. Yang paling penting kan menutup auratnya ya. Kadang ketika kita melihat, aduh kayaknya nggak pantas deh dia kok pakai kaos ya. Ya kadang-kadang kan seperti itu ya. Ustadz kok pakai kaos. Nah, ini bukan nyinggung Romi ya Rom. Jadi ini masalah mindset kita ya. Jadi Romi ini teman saya di kantor. Jadi ini tentang mindset. Outfit itu bukan mencerminkan dia takwa atau enggak. Ya. Orang pakai gamis itu bukan ukuran juga. Karena kalau kita kembali kepada hanya ukuran outfit, ya, ukuran outfit, maka kalau kita balik lagi kepada zaman Rasulullah gitu ya, kita punya time travel misalnya, kita ngelihat Abu Lahab itu pakai baju apa? Kira-kira pakai baju apa? Gamis. Pakai baju gamis. Langsung kalau kita sekarang melihat dia pakai baju gamis, wah kemudian kita cium tangannya. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi Islam itu melepaskan dari artificial yang standar. Ya. Kita melepaskan dari situ. Islam hanya kasih guide misalnya kaitannya dengan baju, kaitannya dengan outfit gitu. Tutup auratmu. Terserah kamu pakai baju apa gitu ya. Kalau misalnya saya di Madura untuk menutup aurat itu terbiasa dengan pakai sarung. Kalau orang pergi dari Madura naik kapal ya, naik ferry ke Surabaya, pakai sarung itu hal yang biasa. Tapi buat orang lain kan aneh kan ya. Sama kalau misalnya di Madura orang sholat pakai celana itu hal dianggap aneh. Gitu. Harusnya pakai sarung. Nah, kadang-kadang kita hanya terfokus kepada standar yang artificial itu sendiri. Ya. Jadi kita anggap orang lain lebih tinggi. Jadi balik lagi ya. Kita anggap bahwa orang yang memiliki kedudukan tinggi, kita anggap dia suci, sedangkan diri kita banyak dosanya, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, jadi kita tidak bisa punya akses langsung kepada Rob kita. Sehingga orang-orang yang kita anggap suci itu menjadi perantara untuk kita. Dan akhirnya kita tidak memiliki direction hubungan yang direct dengan Rob kita. Itu yang bermasalah. Wah, saya harus melalui ustazah saya harus melalui ustadz saya. Padahal Rasulullah itu visinya, dan ini visionernya Rasulullah adalah dengan Robmu, kamu bisa langsung mengikuti tata cara yang Rasulullah ajarkan. Kan gitu kan? Sederhana nggak?
sederhana. Nah, pertanyaan berikutnya, sebelum kita balik ke dalam Al-Quran ya. Kadang kita menganggap bahwa sebaliknya, menganggap diri kita suci, diri kita sudah hijrah, kita sudah menjadi pribadi yang baik, sehingga kalau jalan di komunitas itu saya harus lebih depan. Saya harus dikasih tempat yang posisinya sangat bagus. Kalau enggak saya tersinggung. Barangnya dibawakan, semua harus dilayani. Kalau makan dia harus lebih diprioritaskan lebih dahulu. Karena memiliki kedudukan yang mulia. Bisa seperti itu nggak? Banyak. Ya. Banyak. Saya belajar dari ustadz saya gitu loh. Ustadz saya adalah orang yang di-respect ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau beliau datang di sebuah negara, itu pasti perlakuannya luar biasa gitu loh. Dan beliau ya datang dengan baju casual aja gitu ya. Dan nggak mau dicium tangannya gitu loh. Saya sama aja dengan Anda gitu loh. Jadi bukan karena saya mengajarkan kepada Anda Al-Quran, dia bilang saya lebih mulia dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Dia bilang seperti itu gitu loh. Bisa saja orang-orang yang kita ajarkan gitu ya, itu malah lebih bertakwa dibandingkan orang yang mengajarkan. Bisa terjadi seperti itu nggak? Bisa gitu ya. Jadi bukan berarti saya mendorong tidak menghormati orang-orang yang berilmu ya. Jadi tolong ditempatkan dengan dengan porsi yang tepat ya. Bahwa kita ketika bertemu dengan orang-orang yang soleh, yang baik, maka kita doakan dengan mereka, untuk mereka. Tidak perlu bersikap berlebih-lebihan. Jadi kalau misalnya ketemu dengan saya, biasa aja gitu ya. Nggak usah terlalu gimana-gimana gitu. Ya saya juga manusia, saya juga melakukan kesalahan juga. Saya juga dengan anak saya main basket dengan segala macamnya. Gitu ya. Jadi perlakukan orang lain dengan standar respect yang sama. Ya. Respect-nya harus sama gitu loh. Karena semua adalah makhluknya Allah gitu ya. Yang kita lebihkan apa? Ya doakan guru-guru kita kan. Respect kita kan seperti itu ya. Kadang-kadang kita tuh bersikap terlalu berlebih-lebihan dan akhirnya mereka terangkat, kemudian balik lagi kepada topik kemarin ya. Apa topik kemarin? Baghiyam bainahum. Jadi orang beragama akhirnya memiliki teritori tuh. Kalau nggak dihormati, kalau nggak dicium tangannya, berarti orang itu nggak respect kepada saya. Dan akhirnya apa? Agama jadi berpecah belah. Karena memiliki sebuah teritori, ada ustadz lain datang, kemudian mengajarkan sesuatu pencerahan yang baru, dan akhirnya apa? Merasa teritorinya diambil oleh orang lain, dan akhirnya saling fitnah antara satu dengan yang lainnya, baghiyam bainahum, karena kedengkian. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran ya. Baru kita roll through Al-Quran ya. Kita mulai dari ayat 57 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Sungguh pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dadamu. Kemudian wahudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan merupakan petunjuk dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Clear ya? Jadi Al-Quran itu merupakan pelajaran yang datang kepadamu. Berarti kepada kita ya, seluruh umat manusia. Karena diawali ya ayuhan nas. Kemudian kadang-kadang kan kita bertanya ya, loh kenapa nggak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Al-Quran itu ditujukan kepada orang non-Muslim, kepada orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, orang ateis? Kenapa? Kan ayat ini mengatakan ya ayuhan nas, untuk seluruh manusia loh, tidak ada pengecualian. Mau dia ateis, mau dia Islam, mau non-Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Al-Quran itu diperuntukkan untuk mereka. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik seluruh manusia.
apapun agamanya yang sekarang. Allah memiliki otoritas terhadap mereka semuanya. Maka kata-kata yang digunakan adalah ya ayuhan nas. Ya, tapi yang benar-benar memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk itu hanya limited. Limitednya untuk siapa? Yang beriman. Jadi boleh nggak menyampaikan Al-Quran ini kepada kepada non-Muslim? Boleh. Sangat boleh. Gitu ya. Memberikan Al-Quran ini kepada non-Muslim, boleh nggak? Boleh, benar. Boleh. Loh, kan mereka najis, mereka nggak pegang wudhu. Gimana dong? Sebagai sarana untuk mereka belajar tentang Al-Quran. Ya, ini kadang-kadang kan pemahaman kita kan apa namanya? Udah bisa tutup pakai plastik itu, cuman belum ditutup rapat. Nanti kalau udah ketutup, pas Pak Ade. Suaranya putus-putus, Bu Nabila ya. Oke. Jadi kadang-kadang kan kita memahami yang boleh pegang Al-Quran itu orang yang suci ya, orang yang punya wudhu gitu ya. Berarti non-Muslim itu karena mereka najis boleh pegang Al-Quran kan? Ya. Gimana caranya mereka akan menemukan kebenaran kalau mereka tidak punya akses terhadap Al-Quran? Nah, kita kan waktu itu kan udah kaji ya ayatnya, bahwa orang-orang yang memegang Al-Quran, orang-orang yang disucikan. Al-Quran yang original itu di Lauh Mahfuz. Sekarang yang kita terima itu kopinya saja gitu loh, cetakannya saja gitu loh. Jadi orang-orang yang disucikan. Ya, kalau kita memahaminya, oh kita kan punya adab kalau pegang Al-Quran lebih baik berwudu, gitu kan? Kalau orang lain ya boleh gitu loh, untuk mereka mendapatkan petunjuk. Dan banyak orang non-Muslim diberikan Al-Quran, mereka baca dan mereka mendapatkan hidayah. Ada non-Muslim protes kepada Muslim karena pada saat itu sebelum menjadi mu'alaf dia dihalangi oleh orang Islam untuk memegang Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu buat semuanya, buat manusia? Akhirnya beliau setelah mu'alaf belajar di kota Madinah, Bapak Ibu ya. Kemudian dia mencari, emang ada yang menganjurkan ada fatwanya bahwa Al-Quran itu harus orang yang sudah berwudu dan sudah berislam. Dan beliau tidak menemukan itu. Sehingga akhirnya beliau open menyadarkan gitu ya, menyadarkan umat Islam gitu ya, untuk berikan Al-Quran itu jangan hanya dimonopoli hanya untuk orang Islam. Ya, oke. Balik lagi sekarang. 58 sekarang. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya. Huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Al-Quran itu yang kita diberikan oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Yang kita kumpulkan apa Bapak Ibu sekalian? Kayak misalnya Bu Nopi misalnya aktif kerja misalnya. Apa yang dikumpulkan? Gaji. Kemudian gaji dikumpulkan untuk apa? Dapat perabotan, dapat baju, dapat macam-macam tuh. Dapat rumah, dapat mobil gitu ya. Maka yang kita kumpulkan itu tidak lebih baik dibandingkan Al-Quran. Ini ayatnya ya. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, orang pengen dapat segalanya itu kan pengen tenang kan ujungnya kan sebenarnya. Kita dengan Al-Quran itu udah tenang loh sebenarnya. Apapun kondisi kita sekarang. Ya. Oke, kemudian ayat 59 nih, menariknya. Nanti saya jelaskan logikanya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu manusia jadikan sebagian haram dan sebagian yang halal. Maksudnya apa? Korelasinya dengan ayat 57 tadi. Dengan ayat 58. Kadang-kadang kita datang kepada seseorang nih. Pak Ustadz, kira-kira saya kalau punya acara gitu, pernikahan anak saya, di bulan apa tanggal bagusnya? Oh, tanggal sekian, harus menyembelih sapi 1 biji, kambingnya 3. Dan warnanya ini, kalau ini nggak boleh.
Berarti yang membuat halal haram siapa? Manusia. Siapa yang membuat halal haram? Manusia. Manusia. Padahal Allah Ya. sudah jelas tuh. Yang menentukan itu adalah Allah melalui Al-Quran kan? Itu loh korelasinya. Kenapa kamu manusia membuat-buat aturan-aturan yang berbeda dengan Al-Quran? Dan kita believe itu gitu loh. Berarti yang salah berapa orang nih kalau seperti itu? Yang minta fatwa dan yang ngasih fatwa. Manusia, kita gitu ya, hanya mengikuti aturan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Sesimpel itu aja. Bisa dipahami ya? Oh, kalau mau selamat nanti supaya masa depannya cerah, cari burung gagak hitam. Ya, burung gagak hitam disembelih di hari Jumat gitu ya. Kemudian tetesan darahnya 3 tetes ditaruh di bak mandi. Mandi dengan itu seluruh anggota keluarga. Itu aturan dari siapa? Dukun. Tapi sebagian kadang-kadang menyatakan itu dari waliullah. Itu walinya Allah. Jadi kalau wali Allah itu nggak bisa dikritik, itu pasti benar. Itu representasi Tuhan di dunia gitu. Ya. Jadi clear ya. Jadi kalau saya ambil kutip perkataan Buya Hamka di tafsir Al-Azharnya, seorang ustadz, seorang kiai itu adalah mengantarkan santri-santrinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi manusia itu tidak berhak untuk menentukan halal dan haram. Ya. 59 ya. Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagian yang haram dan sebagian lagi halal. Ya. Jadi nggak berhak kita mengubah-ubah hukum. Intinya kan itu ya. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu? Ini kan pertanyaan berat ya. Allah kasih izin kepada kamu. Enggak kan? Ataukah kamu mengadakan atas nama Allah? Oke. Ya, clear ya? Oke. Kemudian, silakan nanti dibaca sendiri ya Bu ya, ayat 60 dan ayat 61-nya. Sekarang kita masuk ke ayat 62 sekarang. Oke. Siapa aulia itu? Nah, sekarang kita lihat nih, menarik nih. Ayat 62 dan 63. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, tidak ada keraguan. Wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Nah, kadang kita kan mencari referensinya. Siapa wali-wali Allah? Kemudian kita cari literatur. Ternyata sederhana tuh di dalam Al-Quran dijelaskannya. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun. Dan continue bertakwa. Udah, syaratnya cuma 2 itu aja. Dan kita memang dianjurkan menjadi walinya Allah. Wakil kan? Wakilnya Allah gitu ya. Menjadi temannya Allah. Oh, khalifah. Khalifah. Iya, khalifah. Perwakilan gitu ya. Perwakilan. Bukankah kita sudah belajar di dalam surat Al-Baqarah ya? Allah hendak menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Nah, kita harus memposisikan kita menjadi walinya Allah. Ya, walinya Allah. Siapa walinya Allah? Orang yang beriman dan menjaga secara kontinu ketakwaannya itu. Takwa itu apa, Pak? Ya. Takwa itu apa? Allah dan Ada yang bisa bantu? Jawab.
Kalau salah jawabannya nanti nggak ujiannya nggak dapat nilai 0 kok. Tenang aja, kita nggak lagi ujian. Menjalankan syariah Allah, perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, itu definisi umum kalau misalnya khutbah Jumat ya Pak. Jadi kalau kita lihat ya akar kata yattaqun, takwa gitu ya. Kalau kita lihat akar katanya, ternyata maknanya adalah kita membuat sebuah koneksi, continue koneksi. Kita membangun koneksi kita dengan Rob kita. Itu yang yattaqun. Jadi kita ingat kepada Rob kita. Kita bangun itu terus. Itu adalah takwa. Jadi misalnya gini, kadang ketika misalnya kita pengen melakukan sesuatu, misalnya keburukan ya, pengen ngambil uang orang lain. Kemudian ketika kita mau ngambil, aduh, nanti Allah suka atau enggak. Nah, itu adalah takwa. Kemudian dia berhenti, aduh, saya ingat sama Allah, saya nggak jadi deh. Maka itu masuk orang-orang yang takwa. Membangun koneksi. Ternyata simpel ya. Ketika mau berbuat maksiat misalnya, dia ingat, aduh, Allah nanti nggak suka nih. Aduh, saya nggak pengen melakukannya. Sesimpel itu aja. Jadi orang takwa, jadi ketika ada kesalahan, dia notice, aduh, saya kayaknya salah deh kalau kayak gini. Kemudian dia memperbaiki. Itu sudah masuk menjadi wali Allah. Alladzina amanu, kemudian dia continue wa kanu yattaqun, menjaga ketakwaannya. Kesadaran. Takwa itu kan kesadaran adanya Rob, membangun koneksi itu. Makanya dalam sholat itu kan latihan membangun koneksi kan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan sholat kita hanya fokus kepada gerakan, pada bacaan. Tidak membangun dengan hatinya. Hatinya kan harusnya terkoneksi dengan Rob kita. Tapi kita fokus apa? Fokus sama sebelah kita. Karena takbirnya beda dengan kita. Tahiyatnya beda dengan kita. Ya. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau mau menjadi walinya Allah, kita harus memiliki dua syarat ini. Beriman dan memiliki yattaqun, continue menjaga ketakwaan kita. Continue terus memiliki koneksi dengan Allah. Menjaga, memiliki sebuah kesadaran bahwa kita bersama dengan Rabb kita. Paling gampangnya ngecek wali Allah, kalau misalnya itu dikatakan wali, ya ngikutin Al-Quran apa enggak gitu, ngikuti Rasulullah atau enggak. Kalau membuat-buat sendiri, lihat aja ayat itu. Apakah kamu menghalalkan dan mengharamkan? Apakah kamu buat dusta atas nama Allah? Udah sesimpel itu saja. Jadi gerakan revolusioner Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan yang diajarkan di dalam Al-Quran ini adalah aulia Islam itu, ini adalah revolusi Islam. Sederhana dan bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai menjadi walinya Allah. Bahwa hubungan diri kita dengan Rob kita itu bisa direct, bisa langsung. Tidak pakai perantara. Loh kan kalau doa kita kan pakai sholawat. Itu tata krama yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Langsung kepada Rob kita nggak? Langsung, direct. Tidak melalui anak, tidak melalui berhala-berhala, tapi kita bisa direct langsung kepada Rob. Bukankah di ayat 57-nya itu, wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran itulah datang kepadamu dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dadamu. Berarti kan langsung tuh. Tidak pakai perantara. Allah dengan kita, ya, Allah dengan kita, gitu. Tidak pakai sekat, tidak pakai perantara. Orang bisa langsung direct. Yang jadi problem adalah kita merasa diri saya belum sempurna. Akuin saja ketidaksempurnaan itu di hadapan Rabb kita, insya Allah Allah memaafkan kita. Kan sesimpel itu aja kan?
Kadang-kadang kan kita malas berdoa karena saya merasa bahwa saya nggak berhak untuk datang kepada Rob saya. Saya melalui ustadz saya aja. Kadang-kadang juga disalahartikan juga. Orang diajak ke masjid, saya nitip aja deh, kamu kan lebih soleh dibandingkan saya. Padahal orang itu punya akses langsung kok. Mau pakai tatuan kayak belum jilbaban kayak nggak masalah gitu. Datang kepada Robnya, bangun hubungan itu, insya Allah Allah akan berikan petunjuk dan menyembuhkan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Dan sekali lagi, ada porsinya kita menghormati orang lain, ya, ada porsinya. Tapi ada minimum standar kita menghormati manusia, ya. Tapi ketika ada orang-orang yang soleh, yang baik, ada porsinya untuk menghormati dan kita tidak berlebih-lebihan. Ya, karena kan israf itu kan kemarin kita udah belajar, itu juga bagian dari berlebih-lebihan ya. Dalam beragama juga kadang-kadang bisa berlebih-lebihan loh ya. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran ini, gitu ya. Dan bukan berarti kita tidak respect kepada guru-guru kita. Itu perlu dicatat ya. Jadi bukan berarti kita tidak respect kepada guru-guru kita, respect-nya, hormatnya, ada porsinya. Dan tidak boleh berlebihan. Dan kita tidak menjadikan diri kita, gitu ya, menganggap bahwa diri kita suci, diri kita baik, diri kita tidak bisa salah. Nah, kadang-kala kita menempatkan orang-orang, guru-guru kita, oh dia suci, nggak mungkin bisa salah, gitu ya. Karena representasi dari Tuhan menjadi wali Allah, gitu ya. Ya namanya manusia juga bisa melakukan kesalahan kan. Jadi kalau ada kesalahan ya dikoreksi saja. Kadang kita jadi jamaahnya, jadi santrinya tidak mentolerir guru kita itu untuk melakukan kesalahan. Kadang-kadang kan seperti itu kan. Melakukan kesalahan sedikit, wah udah nggak usah belajar sama dia. Agim, waduh ini dia kesalahan nih. Gitu. Udah fotonya dibanting, dibuang segala macam karena poligami gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu gitu ya. Sikap kita menyanjung porsi yang berlebihan ketika misalnya ada katakanlah yang slip sedikit gitu, kita sudah mencaci dia. Padahal yang harusnya kita lakukan, kita respect, kita tetap mendoakan guru-guru kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Gua kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan. Ya, kita masih punya waktu 7 menitan. Kalau ada pertanyaan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Itu kan tadi syarat menjadi wali Allah itu adalah ini ya, beriman dan senantiasa menjaga ketakwaan. Nah, mungkin untuk menjalin hubungan ya dengan Robnya sekali dua kali itu mungkin kita kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita manusia lupa. Jadi bagaimana caranya bisa menjaga, karena agak sulit ya Ustaz ya untuk menjaga kontinuitas gitu. Apakah ada misalnya cara apa untuk menjaga kontinuitas supaya tidak hilang ya? Ya, nah itu pertanyaan menarik nih. Karena kita juga kadang ingat, kadang juga nggak ingat. Berarti kalau kita berilmu kita nggak lupa. Ya. Nah, yang paling gampang sebenarnya balik lagi kepada hadis Rasulullah ya. Hadisnya apa? Kelihatannya nggak nyambung, tapi nanti saya akan jelaskan. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Kita sudah familiar dan terbiasa mendengarkan hadis ini, dan insya Allah kita sudah mempraktekannya. Ya. Nah, kemudian hubungannya apa? Kita lihat surat Al-Kahfinya. Dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan tentang apa? Di bagian pertama kan ada 4 kisah. Kisah pertama Ashabul Kahfi, kisah yang kedua 2 pemilik kebun, yang ketiga Musa dan Khidir, yang keempat Zulkarnain. Nah, sekarang kita belajar dari yang pertama. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu tidak diceritakan mereka itu pemuda-pemuda yang hebat, yang memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam hal agama. Enggak loh. Mereka meyakini hanya menyembah satu Tuhan dan tidak menyekutukan apapun. Nah, kemudian yang mereka lakukan apa? Ketika mereka ada masalah, dikejar-kejar oleh pasukan istana dan akan dibunuh, yang mereka lakukan apa?
mereka meminta kepada Rabb-nya. Nah, kadang kita gitu, oh saya pengen bertakwa nih, saya pengen menjaga hubungan saya membangun koneksi. Lupa minta kepada Rabb kita. Ya Allah, berilah kemudahan kepada saya untuk terus terkoneksi denganmu. Udah kan sederhana seperti itu kan? Supaya saya terus untuk sadar bahwa Engkau bersama saya. Jadi tipsnya dari mana? Tipsnya dari Al-Quran. Tipsnya dari Al-Quran. Jadi bagaimana Rasulullah itu melalui hadisnya setiap Jumat kita dianjurkan belajar kepada Al-Quran, kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka itu membangun koneksinya dengan Rabb-nya. Nggak diceritakan loh mereka ahli ibadah, ahli sedekah, ahli macam-macam, enggak loh. Simpel aja mereka ada masalah gitu. Kemudian mereka berdoa kepada Rabb kita. Kadang kita banyak masalah, banyak tanya sama Ustadz ini, sama Ustadz itu segala macam. Lupa kepada hal yang esensi. Yang esensi apa? Berdoa. Tak sama Allah dulu. Kita itu langsung minta sama Ustadz. Kelihatannya religius, kelihatannya benar, tapi salah, gitu ya. Kemudian kalau nasihat Ustadznya benar, makasih ya Ustadz. Kalau nggak ada Ustadz yang menasihati saya nggak tahu. Saya pasti tersesat. Masalah saya nggak akan selesai. Anak saya nggak akan selamat. Berarti apa? Menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku, kata Allah. Di bagian Zulkarnain ya. Kamu nggak ngelihat siapa yang nolong kamu? Allah, bukan kamu. Bukan manusia. Kalau kamu menjadikan itu, maka kamu masuk definisi orang-orang kafir. Simpel kan? Jadi, yuk balik lagi pada hal yang fundamental, yang esensial. Jadi sama gitu loh. Apakah saya sempurna? Enggak. Kadang lupa juga gitu. Kadang lupa juga. Ya tinggal minta sama Rabb kita, ya Allah, sadarkan kesadaran saya di hati saya untuk terus memiliki koneksi dengan. Kadang kalau kita lagi emosi juga takwanya kan hilang juga. Kesadaran. Ya. Apalagi di jalanan di Jakarta ya. Apalagi dengan seperti sekarang. Ini kok dilarang-larang. Nah, itu kan bukannya nggak boleh protes ya, boleh, tapi kita harus memiliki koneksi. Apa kemudahan yang Allah berikan pada kejadian seperti sekarang? Oke, itu cukup ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Sengaja ini nggak dibuka pertanyaan yang panjang. Biasanya kita berdiskusinya cukup lama. Saya harus pengajian. Cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, mohon maaf jika kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.